Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dengan pantun. Kalau ada pantun biasanya jawabnya apa? Cakep. Walaupun yang ngomong di depan sudah cakep, bolehlah sedekah cakep ya malam ini. Kita coba teman-teman semuanya, kami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Yuk rame-rame kita menambah ilmu. Jangan gengsi apalagi malu. Oke. Maka hari ini teman-teman, hari yang sangat spesial, malam yang spesial. Dari sekian banyak hari yang kita bisa nikmati adalah hanya hari ini saja. Maka kalau hari ini mau bersemangat, semangatlah. Kalau hari ini mau optimis, optimislah. Karena kebahagiaan itu bukan kita raih di hari esok, tapi di hari ini. Maka kalau hidup ini adalah pilihan, mau semangat atau bersedih? Nah, mau semangat atau bersedih? Mau optimis atau pesimis? Mau berprestasi atau berfrustasi? Saya doakan yang jawab berprestasi, optimis, mudah-mudahan lebih sukses ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka sekali lagi jawab salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak panitia sekolah sudah menghadirkan saya di sini dan bisa bertemu dengan generasi pengubah bangsa Indonesia. Saya tidak katakan kalian generasi penerus bangsa. Kenapa Kak? Karena niat atau enggak niat, kalian akan jadi generasi penerus, tapi belum tentu bisa menjadi generasi pengubah bangsa Indonesia. Maka mudah-mudahan yang hadir di sini 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, ada yang bisa menjadi dokter, ada yang bisa jadi arsitek, ada yang bisa jadi anggota DPR. Mudah-mudahan ada alumni lab school yang bisa jadi presiden Republik Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, saya ingin sapa dulu nih teman-teman yang cowok. Bro, gimana kabarnya hari ini? Udah gitu aja. Yang akhwat, gimana kabarnya hari ini? Oh, yang lengkap, mudah-mudahan bisa jadi orang yang lebih hebat lagi. Amin. Teman-teman, 2 kali 45 menit saja. Yang suka main bola, kita harus semangat, kita harus punya yelling semangat. Misal, let's go FC, menang, sukses. Masa 1 kali 24 jam kita nggak punya yelling semangat kita? Yang bener aja. Maka mulai hari ini teman-teman, yuk lebih semangat lagi. Why? Karena hidup ini hanya sekali di dunia. Kalau kita sudah wafat, kita akan lanjutkan perjalanan hidup kita ke alam barzah dan menunggu yaumil kiamah lagi. Maka hari ini teman-teman, kalau saya tanya gimana kabarnya hari ini, jawabnya alhamdulillah, sukses, dahsyat. Kita coba. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sukses, dahsyat. Belum kompak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sukses, dahsyat. Oke, boleh berikan tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang birrul walidain, orang tuaku, surgaku. Tapi sebelumnya saya ingin ingatkan dulu ada 3 tipe manusia yang duduk di sini. Ada berapa? 3. Tipe yang pertama adalah tipe pembelajar sejati. Duduk di sini, niat untuk berubah, niat untuk termotivasi, duduk di sini pengen terinspirasi, dan biasanya duduknya di depan. Di depan. Padahal mah kepaksa ya. 1 tipe apa? Pembelajar sejati. Tipe yang kedua adalah tipe turis. You know turis? Duduk di sini hanya pengen tahu doang, yang penting gue ngikutin. Jasad di sini, ruh bergentayangan. Turis, duduk di sini, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan setelah acara ini ditanya, gimana tadi acaranya? B aja. Dan biasanya duduknya di tengah-tengah. Tenang ya. 1 tipe apa tadi? Pembelajar sejati. 2, turis. Tipe yang ketiga, mudah-mudahan nggak ada yang di sini. Tapi tipe yang ketiga ini adalah tipe narapidana. Apa itu kan tipe narapidana? Yang duduk di sini kepaksa. Ngapain sih kalau bukan program sekolah, mending gue di rumah dah. Duduk di sini kepaksa, ngikutin materi kepaksa. Ada chef Palestina
Kepaksa ngedengerin, duduk di sini tuh pantat gak mau diem. Geser kanan, geser kiri, kadang gini. Duduk di sini kepaksa, masuk telinga kanan, nggak keluar telinga kiri, mental lagi. Kenapa? Karena kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, nggak akan pernah bisa ngasih hidayah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini niatkan kita untuk nyari hidayah. Dan biasanya tipe narapidana biasanya lebih jauh dari pembicara. Paling jauh biasanya. Alias di mana? Di belakang. Tapi saya yakin semua yang hadir di sini adalah tipe pembelajar sejati. Maka hari ini teman-teman siap untuk berpartisipasi? Siap untuk berpartisipasi? Siap? Baik, kalau siap, kalau saya katakan satu, tepuk pundak teman kanannya biar bangun, katakan, woi. Bentar. Woinya jangan kayak orang mau tawuran ya. Biasa aja, woi. Gitu ya. Kita coba. Satu. Belum kompak. Satu. Kalau saya katakan dua, keluarkan tangannya ke depan sambil bilang asik. Dua. Satu. Tolong jangan ke kepala dong. Ke pundak. Satu. Dua. Dan kalau saya katakan tiga, keluarkan tangan kirinya ke dagu temennya sambil bilang Kita coba ya teman-teman. Satu. Satu. Dua. Satu. Tiga. Oke, boleh berikan tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Gimana rasanya cewek dipegang dagunya? So, teman-teman, di kesempatan materi saya mungkin tidak akan terlalu lama, tapi mohon semuanya fokus. Harap fokus teman-teman semuanya, dan kita kenalan. Tadi sudah dikenalkan, ini profil saya, panggilan saya Kak Adim atau Pak Adim. Saya dosen di UIN Jakarta. Selain itu Jawara Motivasi nomor 1 Banten. Kemarin mengisi di SMA IT Gema Nurani. Besok mengisi di acara program Merdeka Belajar Universitas Pasundan Bandung. Ada Indonesia Barat, Timur, Tengah mahasiswanya. Dan di bulan Ramadan ini ada sekitar 20 agenda training. Doakan agar bisa istiqomah ya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut teman-teman. Ini visi mulia saya. Tidak penting teman-teman mungkin gak mau dengerin segala macam, tapi saya doa sama Allah mudah-mudahan yang hadir di sini bisa dapat hidayahnya Allah. Tapi syaratnya kalau mau dapat hidayah, fokus. Kalau teman-teman ngobrol samping kiri, samping kanan, sayang banget, udah bayar mahal di sekolah ini ya. Bayar per SPP berapa per bulan? Per bulan berapa SPP-nya? Berapa SPP per bulannya? Kak, berapa Kak? 2 jutaan, tapi datang di sini hanya untuk ngobrol. Rugi banget teman-teman. Kalau mau ngobrol mending sekolahnya di negeri. Gratis, nggak bayar, tapi di sini teman-teman dikasih pembicara yang luar biasa. Ada Ustadz Dery Sulaiman ya. Sudah belum beliau? Belum, insya Allah nanti hadir. Maka teman-teman, yuk konsentrasi. Kita lanjut. Buat teman-teman yang punya Instagram, silakan di follow saja Aadimi. Kalau mau curhat, silakan ya boleh DM, jangan pinjem dulu 100 aja, saya nggak terima ya, please. Kita lanjut teman-teman, tolong senyum yang terbaik, 1, 2, 3, say cheese. Alhamdulillah, saya doakan yang senyum mudah-mudahan masa depannya lebih baik, amin. Yang kedua, tetap setiap kali saya katakan orang tuaku, maka teman-teman katakan surgaku. Orang tuaku, tulisannya apa? Yes, bagi orang yang fokus jelas tulisannya FLY, fly. Tapi bagi orang yang gak fokus, tuh ini. Sudah? Maka buat teman-teman yang fokus, materi ini insya Allah dapat hidayah. Tapi bagi orang yang gak fokus, hidayah Allah banyak, tapi teman-teman
ternyata nggak mau fokus. Maka kalau saya katakan orang tuaku, surgaku. Orang tuaku, tolong ambil hikmahnya. Tulisannya jangan lihat ke dalam lubang, tidak boleh. Tapi manusia sering kepo. Tuh, lihat bro, apa sih itu ya? Backsound kak, suaranya kayaknya hilang. Oh, kabel. Bandel. Sudah ditulis jangan lihat ke dalam lubang, masih aja. Bapak-bapak badannya besar, tetap aja. Maka bayangkan kalau itu adalah kita yang sama keponya. Udah dibilangin, jangan pacaran, hamil di luar nikah. Udah dibilangin, gak boleh lihat ke dalam lubang, tetap aja ngeyel. Malah dia yang marah. Kayak gini susah dapat hidayah kan? Sampai muterin tawaf dikira ada lubang, ada pintunya. Sama nih bapak-bapak ini juga kepo. Apa ini ya? Tuh, saking marahnya. Aduh. Kita ucapkan subhan, masya. Silakan dibaca baik-baik teman-teman. Patuhlah kepada Tuhan. Teman-teman, dalam surat Az-Zumar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabl an ya'tiyakumul 'adzabu baghtah wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran, sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Maka saya ingin tanya, yang salah yang di dalam apa yang di luar tadi video? Yang di luar apa yang di dalam? Yang di luar, tulisannya jelas jangan lihat ke dalam lubang, tapi kita sering ngeyel. Allah sudah katakan la taqrabu zina, tapi tetap aja ngedeketin hamil di luar nikah. Tahun 2022 sebanyak 52.000 remaja yang meminta dispensasi menikah, hampir sebagian besarnya adalah hamil di luar nikah. Maka hari ini teman-teman, hari ini pengen patuh atau pengen teman-teman gak mau patuh? Saya ingin tanya, kalau orang tua meminta tolong sama kalian, mau patuh atau nggak mau patuh? Kalau gurumu sudah mengatakan tadi, nak, dengarkan nak, mau patuh atau nggak mau patuh? Maka hari ini teman-teman, kalau mau patuh, yuk kita awali dengan doa yang terbaik. Sudah siap masuk ke sini? Allah tahu kok. Itu pura-pura. Tapi yang saya ingin bilang, sudah. Saya ngerasa lagi ngisi acara anak SD. Tahu anak SD? Dikit-dikit berisik, dikit-dikit berisik. Jasad kalian besar tapi jiwa kalian seperti anak SD. Yang dibilangin gak mau dengerin. Itu kayak anak SD yang mohon maaf, teman-teman balik tapi gak berakal. Dibilangin sama ustadz, dia tapi masih ngobrol. Mohon maaf teman-teman, salah satu adab mulia seseorang yang menuntut ilmu adalah mau mendengarkan walaupun yang ngomong di depan mungkin orang yang biasa saja.
Maka yang saya ingin sampaikan ke teman-teman, yang paling mahal di muka bumi ini ternyata bukan Robicon, bukan rumah mewah, bukan mobil mewah, tapi yang paling mahal di muka bumi ini adalah hidayah Allah. Sebagus apapun sekolah yang orang tuamu kasih, ternyata nggak bisa memberikan hidayah kalau kalian nggak mau berubah lebih baik lagi. Maka kunci perubahan itu bukan pada orang lain, tapi pada diri kita sendiri, teman-teman. Maka saya ingin mengawali pertemuan kita kali ini dengan doa, dan doa ini mudah-mudahan Allah tahu mana yang pura-pura doa, dan Allah tahu juga mana yang betul-betul dari hati. Maka sejenak angkat kedua tangan kita minta dulu sama Allah hidayahnya. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal ardu binuri syamsika abadan abada. Ya Allah yang maha menyaksikan, terangi hati kami ya Allah dengan hidayah-Mu. Karena tanpa hidayah-Mu kami semakin jauh dari-Mu. Malas baca Quran, malas sholat. Temani kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, sampai nanti kami wafat. Jangan jauh dari kami ya Allah. Temani kami agar kami bisa menutup hidup kami dengan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka teman-teman, mudah-mudahan yang pakai hati, mudah-mudahan hidayah Allah kasih ke hati teman-teman semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita mulai. Tolong jawab, gimana masa depan anak kampung dan penggembala ternak? Sukses atau gagal? Tergantung. Bisa sukses nggak? Bisa. Kalau berusaha. Bisa gagal nggak? Bisa banget. Kalau dia nggak mau berusaha. Maka ada anak kampung penggembala ternak, tapi luar biasa viral di tahun 2023 ketika dia memberikan sambutan wisuda S3-nya di North Carolina University, Amerika Serikat. Dia adalah Kak Jizun, viral ketika sambutannya ketika wisuda di Amerika Serikat, North Carolina University, ditonton oleh banyak orang. Kenapa? Karena ketika itu dia memberikan sambutan, dia katakan, saya nggak pernah nyangka saya bisa kuliah S3 di Amerika Serikat. Saya dulu nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya nggak nyangka saya bisa bahasa Inggris. Sampai dia katakan untuk orang tuanya, makasih karena sudah mau berjuang untuk teman-temannya dan seterusnya. Teman-teman, kisah Kak Ahmad Munjizun ini menginspirasi banyak orang bahwa kata siapa anak orang kaya akan selalu kaya, dan kata siapa anak orang miskin akan selalu miskin. Maka dengarkan baik-baik sambutan wisudanya. Indonesia, small village in a little island called Lombok. As a kid, I grew up looking after animals. I did not know whether I would end up having a PhD someday in my life. I did not know how to speak English. Today is the proof. Anak kampung, penggembala ternak. Results in something better and better. Results in something that you would never imagine in your life. Bukan lulusan lab school, tapi dia bisa kuliah sampai ke luar negeri. Dia gratis beasiswa LPDP. Tapi dia lihat, dia mau mengapresiasi orang-orang yang sudah berjuang untuknya. The best motivator and inspirator of mine in my life, but they're not here physically. Orang tuanya nggak bisa datang langsung, tapi dia katakan,
you so much for lifting me up, and bringing me this way, and making me the way I am today. Baik, boleh berikan tepuk tangan teman-teman? Pertanyaan saya ingin menuju ke belakang. Ke sini dulu. Namanya siapa Mas Bro? Rido, Pak. Rido. Iya, Rido, anak keberapa Rido? anak kedua. Anak kedua. Mudah-mudahan bisa menjadi anak muda sukses dunia akhirat. Amin. Rido, kira-kira apa hikmah yang kamu bisa ambil dari kisah Kak Jizun tadi, video tadi? Kalau menurut saya sih mantap ya. Mantap. Oke. Kira-kira pelajarannya apa yang kamu bisa ambil dari kisah inspiratif Kak Jizun tadi? Pelajarannya ya bisa walaupun dari desa terpencil gitu ya, bisa Ini lama nih, 1 jam biasanya nih. bisa menjadi tumbuh besar Oke. di Amerika Serikat. Gitu. Jadi hikmahnya apa yang harus dilakukan agar bisa seperti Kak Jizun? Belajar terus. Belajar terus. Mudah-mudahan kamu juga bisa seperti Kak Jizun. Amin. Oke, boleh berikan tepuk tangan untuk Rido. Tolong dibaca tulisan yang warna kuning di depan. 1, 2, 3 apa? Ya. Di balik mudahnya setiap langkahmu ada doa orang tuamu yang dikabulkan oleh Allah. Di setiap kali kau meraih kesuksesan, ada doa orang tuamu yang Allah kabulkan. Saya bisa PNS di UIN Jakarta, teman-teman. Formasinya hanya 1, tapi Allah wujudkan cita-cita orang tua saya agar anaknya bisa PNS. Maka di setiap peraihan cita-cita saya, prestasi saya, ada doa orang tua yang Allah kabulkan. Maka saya ingin katakan ke teman-teman nih, penting gak sih kita berbakti sama orang tua kita? Penting banget apa penting aja? Saya ingin coba ajak ngobrol yang ceweknya. Kenapa sih kita harus berbakti sama orang tua? Kalau teman-teman saya ingin tanya, maaf, yang cewek, yang saya suka sama yang berkacamata. Namanya siapa? Saya Kalesa Panggilan. Panggilan? Panggilannya Kalesa. Kalesa anak berapa? Saya anak ketiga. Anak ketiga, mudah-mudahan bisa menjadi anak muda sukses dunia akhirat. Amin. Kalesa, kakak pengen tanya, kalau kamu nanti sukses di masa depan, kira-kira siapa orang pertama yang ingin kamu berikan ucapan terima kasih? Orang pertama, yang Allah. Allah bukan orang ya? Orang tua karena telah mendukung dari awal. Karena sudah mendukung dari awal. Pertanyaan saya, Kalesa, kenapa sih kita harus berbakti sama orang tua? Kasih 1 alasan. Karena orang tua sudah menjaga kita dari dulu. Dari dulu, dari sejak kapan? Dari sebelum lahir. Dari sebelum lahir. Boleh berikan tepuk tangan untuk Kalesa. Maka saya ingin sampaikan buat teman-teman, kedudukan orang tua. Jadi kalau teman-teman, di hati coba dicek. Orang tua itu posisinya di hati teman-teman di mana? Jangan-jangan tersingkirkan oleh FF. Jangan-jangan tersingkirkan oleh Mobile Legend. Coba cek dikit aja. Coba dicek. Kalau hati hanya satu, coba. Potongan-potongannya teman-teman, mana yang lebih besar? Yang sering dipikirkan oleh kita. Main game, mungkin pacaran, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya simpel. Lalu di mana posisi orang tua kita di hati kita? Padahal posisi orang tua oleh Allah Subhanahu wa taala posisinya luar biasa dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah sudah tetapkan bahwa jangan menyembah selain Allah saja. Maka ketika Allah sudah katakan jangan sembah selainku,
Sembah aku saja. Seharusnya lanjutannya apa? Wattabi'ur rasul. Ikuti Rasul. Tapi lihat posisinya. Setelah Allah katakan, hei, jangan menyembah selain aku saja. Sembah aku saja. Lanjutannya adalah wabil walidaini ihsana. Allah ingin sampaikan bahwa sebegitu pentingnya kita berbakti sama orang tua, sampai perintah menyembah Allah dilanjutkan dengan perintah berbakti sama orang tua, teman-teman. Maka ada keistimewaan di sana. Siapa saja yang di sini membahagiakan kedua orang tuanya, maka Allah janjikan hidupnya akan dimanja sama Allah. Tapi siapa saja yang merusak, mohon maaf, kebahagiaan orang tuanya, nyakitin orang tuanya, hati-hati. Kalau hari ini nggak dibalas, esok Allah akan balas. Bukan orang tua kita yang membalas, teman-teman. Maka lihat baik-baik kedudukan orang tua kita. Ada 3 kedudukan, teman-teman. Keutamaan berbakti kepada orang tua. Mohon diingat baik-baik, mohon dicatat baik-baik. Kenapa kita harus berbakti sama orang tua? Yang pertama, karena orang tua kita adalah orang yang pertama kali menerima bakti kita. Rasulullah SAW pernah ditanya, diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, ditanya, ya Rasul, kepada siapakah orang pertama yang harus aku berbakti kepadanya? Maka Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasul? Ayahmu. Rasul anak yatim, anak piatu. Tapi Rasul mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali baru ayahmu. Mana pacarmu? Nggak ada. Mana temanmu? Nggak ada. Maka pantas Rasulullah mengatakan, kalau teman-teman bingung mau siapa yang mau dibahagiakan, maka kata Rasul, ibumu dulu. Ibumu dulu, ibumu dulu. Lalu ayahmu. Maka teman-teman, yang kedua, kenapa kita harus berbakti sama orang tua? Karena terutama ibumu adalah surgamu. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Kalau teman-teman pengen dapat rahmatnya Allah, maka teman-teman bahagiakan kedua orang tua kalian. Yang ketiga, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua kita? Karena orang tua kita adalah pusat pusaran segala doa. Maaf, namanya siapa Mas Bro? Ya, siapa? Kem? Emel. Emel. Ini siapa namanya? Faisal. Maaf, Faisal. Misal doain Emel, langsung diijabah nggak? Belum tentu. Siapa Allah? Tapi kalau orang tuanya Emel yang ngedoain, itu Masya Allah teman-teman. Kenapa? Karena doa orang tua kita adalah pusat pusaran segala doa. 3 doa. 3 orang yang doanya pasti dikabulkan. Pertama, orang yang dizolimi. Kalau kalian sering dibully, sering dizolimi, doa sama Allah. Jangan minta azab dulu. Ya Allah azab dia, jangan. Doa dulu untuk tentang kita. Ya Allah saya dizolimi, tolong ya Allah. Jadikan masa depanku lebih baik ya Allah. Bermanfaat. Baru habis itu, minta azab buat dia. Jangan ya. Yang kedua, doa siapa yang paling dikabulkan dan pasti dikabulkan adalah doa orang yang musafir. Dan yang ketiga, doa orang tua terhadap anaknya. Maka teman-teman, doa orang tua terhadap anaknya, insya Allah doa yang pasti dikabulkan. Maka hari ini teman-teman, tolong disimak baik-baik video ini. Ada orang tua yang sedang nunggu. Tolong diambil hikmahnya. Mungkin kalian pernah kayak gini. Pengen sepatu bola. Ibunya penjahit.
orang tuamu tak akan pernah lupa dengan apa yang kamu inginkan. Tapi mungkin belum saatnya. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaan orang tuamu juga. Tapi ketika kita besar, jadi sepak bola, atlet, lihat baik-baik teman-teman. Di WA sama orang tua, di telepon, nggak bisa lebih dari 15 menit. Lihat kata-kata ibunya. Hari ini ulang tahun ibu. Ketika kamu ulang tahun, orang tuamu merayakannya. Tapi ketika orang tuamu ulang tahun, kita sering abaikan. Maka coba jadikan hari ini momentum kita untuk mengingat kebaikan orang tua kita. Mau nggak? Kalau kamu punya adik, adikmu lumpuh, kamu antar dia ke sekolah, kamu gendong. Mau? Paling 1 hari, 2 hari. Tapi orang tua kita, ibu kita, mau menggendong. Di Tangerang Selatan, ada seorang ibu, anaknya cerebral palsy, SMP. Tapi lihat apa yang dilakukan ibunya. Ibunya masih berharap agar anaknya tetap bisa sekolah. Digendong. Maka coba bayangin. Coba sedikit nostalgia. Seberapa banyak kebaikan, perjuangan yang orang tua kita sudah berikan untuk kita. Ibunya menahan malu. Tapi tak apa. Yang penting anak saya bisa sekolah. Tapi tak apa. Yang penting anak saya bisa belajar. Maka hari ini teman-teman, coba bayangkan dan renungkan apa yang paling kalian ingat dari sosok ibu dan ayah. Saya berikan waktu 2 menit. Tuliskan di kertasmu. Tuliskan di kertasmu 1. Tentang ibu. Tuliskan kebaikannya. 2. Tentang ayah. Tuliskan kebaikan yang kamu masih ingat sampai detik ini. Seberapa mahal air matamu hanya untuk menuliskan sampai menetes air matamu ketika mengingat ibu. Seberapa mahal air mata kita hanya sekedar ingin mengingat, mengenang apa yang sudah dikasih orang tua untuk kita. Kita hanya diminta untuk menuliskan saja. Bukan untuk bekerja, bukan untuk mencari uang, tapi kita hanya ingin coba ingat kembali sosok orang tuamu. Maka saya berikan waktu 2 menit, tuliskan tentang ibu. Kamu tuliskan. Yang bergerak bukan mulut, tapi yang bergerak adalah tangan menuliskan. Silakan tuliskan teman-teman.
tentang ibu. Tuliskan kebaikan yang masih sampai detik ini kamu ingat. Kalau kamu bingung, saya ingin sampaikan buat teman-teman. Sebelum kamu tulis, saya ingin kasih kata pengantar buat teman-teman. Saya anak pertama. Usia saya 34 tahun, sudah menikah. Tapi ibu saya masih mikirin saya sampai detik ini. Ketika saya mau mudik, ibu saya bilang, "Dim, ada uang gak buat mudiknya?" Padahal saya sudah bekerja, sudah jadi PNS. Tapi ibu saya tidak melihat itu, tapi yang dikhawatirkan anak saya punya uang gak ya? Anak saya bisa ngasih uang buat istri sama anaknya gak ya? Anak saya itu bisa gak nafkahin istri dan anak-anaknya gak ya? Sampai saya ketika di Pekanbaru, teman-teman, istri saya orang Pekanbaru, sampai saya mau pulang ke Tangerang, ibu saya masih WA, "Dim, ada uangnya buat pulang." Dan saat itu saya hanya bisa nangis, teman-teman. Kenapa? Karena sampai saya sudah dewasa, ibu saya terutama masih memberikan perhatiannya untuk anak. Maka coba sejenak saja coba tulis tentang ibu. Kenangan apa yang kamu masih ingat tentang sosok ibu. Atau kalau kamu bingung, S2 saya di UPI Bandung, saya pulang jam 12 malam, hujan. Ditelepon sama bapak saya, "Dim, kalau sampai nanti udah sampai deket rumah, telepon ya, kabarin, nanti bapak jemput." Maka teman-teman, jam 12 malam, hujan, bapak saya nungguin. Nggak pakai mobil Alphard, nggak naik mobil Fortuner, naik motor. Kemudian saya di dalam jas hujannya bapak saya hanya sambil ngerenung. Ya Allah, padahal saya sudah dewasa, sudah S2, tapi bapak saya masih mau memberikan perhatiannya untuk saya. Maka sejenak coba teman-teman, bukankah kalian punya kenangan bersama ibu dan ayah? Maka saya minta teman-teman coba tulis tentang sosok ibumu. Apa yang paling kamu ingat? Kebaikannya. Cerewetnya ibumu mungkin menurutmu hal yang kurang baik. Tapi itu salah satu tanda sayang dia untukmu. Maka silakan tulis, dan saya doakan yang mau menuliskan. Mudah-mudahan Allah manja. Allah tolong masa depanmu. Mudah-mudahan Allah buat dirimu sukses, bisa bermanfaat, dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Ada yang tahu doa yang mana yang akan Allah kabulkan? Tapi saya minta silakan tulis teman-teman tentang sosok orang tua, tentang ibu, tentang ayah. (15 tahun, 16 tahun kamu hidup bersama ibu dan ayah. Apakah sebegitu keluh tangan ini untuk menuliskan tentang kisah hidup mereka bersamamu? Mungkin ada yang dibelikan iPhone. Apakah itu dianggap biasa? Sedangkan ada anak yang merengek kepada orang tuanya pengen dibeliin HP, tapi nggak sampai kunjung dibeliin karena orang tuanya nggak mampu. Apakah ketika kalian dibelikan motor itu hal yang biasa? Itu hal yang istimewa. Kalian dibawa, diajak jalan-jalan ke luar negeri, ke luar kota, apakah itu dianggap biasa? Itu istimewa. Maka coba dituliskan teman-teman tentang sosok orang tua. Mungkin tentang ayahmu yang sampai detik ini mungkin masih kerja. Mungkin lupa untuk ngobrol sama kamu, tapi dia tidak lupa untuk memikirkan pendidikanmu sampai di masa depan nanti. Maka coba sejenak saja tuliskan tentang sosok orang tuamu. Kalau masih bingung, silakan diambil hikmahnya. Saya yakin kalian tahu, seorang ayah yang mengantarkan anaknya ke sekolah pakai baju dasi, pakai baju kantor, padahal dia nggak pergi ke kantor, hanya agar anaknya nggak minder.
Seorang ayah yang ketika mengantarkan anaknya pakai baju kantor, gagah, padahal dia tidak berangkat ke kantor, bahkan tidak punya pekerjaan yang tetap agar anaknya tidak minder. The kindness. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but Tapi dia tulis, he lies. he lies. Dia bohong. Ternyata ketahuan. Ketika dia sudah mengantarkan anaknya, dia berlari. Dia nggak punya pekerjaan yang tetap. He lies about having a job. Ayahnya masih nyari kerja. Kalau nggak ada kerjaan, cuci piring nggak apa-apa. He lies. Angkat beras nggak apa-apa. He lies that he's not tired. Bohong kalau dia nggak lelah. Bohong kalau dia nggak lapar. He lies that he's not hungry. Tapi demi anaknya, That we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. maka lihatlah adik-adik sekalian. Kita lebih sering buta melihat kebaikan orang tua kita. Maka sekarang sudah nggak apa-apa. Saya akan hampiri yang di belakang. Oke, saya ingin mendengar dari teman-teman yang di belakang. Halo, bro. So, namamu siapa? Pasha. Pasha anak keberapa? Anak ketiga. Boleh dipegang Pasha? Izin. Pasha, ayah sama ibu masih ada? Tolong kisahkan tentang sosok ibu. Berapa tahun kamu sekarang usianya? Usiamu 16. Ibu masih ada? Bapak sama ibu bercerai tidak? Tidak. Tidak perlu diganggu. Nanti habis ini kamu. Pasha, saya ingin tanya, kamu sendiri yang ngasih nama Pasha? Bukan. Siapa? Abang. Abang. Bukan orang tuamu? Oke. Pertanyaan saya, Pasha, tolong kisahkan tentang sosok ibu. Sampaikan sosok ibu itu seperti apa, kebaikannya yang kamu masih ingat sampai detik ini. 16 tahun. Satu. Yang paling kamu ingat apa?
yang paling kamu ingat, Tasya? Mungkin kamu pernah dikasih hadiah, mungkin kamu pernah dipeluk sama ibu sama ayah ketika kamu berprestasi. Tidak ada file kebahagiaan itu, tidak ada kenangan tentang itu, tidak pernah dibawa jalan-jalan sama orang tuamu, tidak pernah kamu dibelikan hadiah untuk dari orang tuamu, atau memang file itu kamu udah hapus? Belum. Coba ceritakan tentang ayahmu. Kerja keras, Masya Allah. Yang kedua, sampai malam. Oke. Terima kasih banyak, Pasha. Boleh berikan tepuk tangan untuk Pasha. Izin saya ke sana. Ada yang mau memilihkan yang mana? Oh, yang ini. Namanya siapa? Nggak apa-apa. Izin, namanya siapa? 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 Deket. Dedat. 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 Dedat anak berapa? Anak pertama. Kalau saya anak pertama bisa sukses, Dedat juga bisa sukses. Amin. Dedat, kakak mau tanya, apa yang paling kamu ingat dari sosok ibu? Banyak. Coba kisahkan satu saja yang paling kamu ingat. Teman-teman, ibumu nggak bercanda, ayahmu nggak bercanda nyari uang, mikirin masa depanmu. Tapi kenapa teman-teman ketika diingatkan orang tua kok kayak bercanda gitu? Kayak nggak menghargai perjuangan orang tua. Gitu. Kayak nyari uang 2 juta untuk SPP per bulanmu dan nyekolahin kamu di lab school saja, itu hal yang prestasi banget. Dan saya pun nggak mampu, teman-teman. Belum mampu. Maka saya ingin tanya sama Dedat. Satu aja kamu kisahkan kebaikan dari orang tuamu yang kamu masih ingat. Ya. Silakan. Ya. Beli motor. Wow. Motor apa? Nggak apa-apa. Motor. Motor apa? Vespa. Tuh, yang W-nya tuh iri tuh. Itu hal yang istimewa apa biasa aja? Istimewa banget. Dari ayahmu apa yang paling kamu ingat? Belum? Nggak ada. Nggak pernah ngasih, kalau ibumu ngasih Vespa, ayahmu bisa ngasih mobil gitu? Belum ada. Bisa jadi uang dari orang tuamu, ibumu itu dari ayahmu. Oh iya ya. Oke, makasih banyak Dedat. Boleh berikan tepuk tangan untuk teman kita. Ya. Habis baterainya. Silakan dibaca. Riwayat Bukhari. Dari Abi Burdo, ia melihat Ibnu Umar dan seorang penduduk Yaman yang sedang tawaf di sekitar Ka'bah sambil menggendong ibunya di punggungnya. Boleh angkat tangan yang sudah umroh? Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan yang belum, mudah-mudahan bisa umroh nanti. Teman-teman yang sudah pernah umroh pasti paham ketika teman-teman harus tawaf menggendong ibunya. Berapa kali? Tawaf di sekitar Ka'bah. Maka orang itu bersenandung. Sesungguhnya diriku adalah tunggangan ibu yang sangat patuh. Apabila tunggangan yang lain lari, maka aku tidak akan lari. Maksudnya gimana? Bahwa dia sedang membawa ibunya digendong, kemudian tawaf ketika itu, lalu dia bertanya ketika itu orang itu lalu berkata, wahai Ibnu Umar, apakah aku telah membalas budi kepadanya? Capek,
tawaf ketika itu teman-teman. Lalu dia bertanya, wahai Ibnu Umar, apa aku telah membalas budi kepadanya, kepada ibuku? Maka Ibnu Umar menjawab, belum. Walaupun setarik nafas yang ia keluarkan ketika melahirkan. Bukankah ada seorang ibu yang meninggal ketika melahirkan anaknya? Maka teman-teman, sampai lecet ketika itu punggungnya. Tapi walaupun setarik nafas yang ia keluarkan ketika melahirkan, sedikit pun tidak bisa dibalas. Maka hari ini teman-teman mau ngasih duit 2 miliar, 1 triliun, maaf. Apa yang sudah diberikan oleh ibu kita tidak bisa balas. Yang kita hanya bisa balas, kita hanya bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka saya ingin tanya, yang cowok, kira-kira kalian kerja 1 kali 24 jam sebulan, kalau nggak dibayar gimana? Mau nggak kerja 1 kali 24 jam kalian tapi nggak dibayar? Nggak mau. Saya aja 2 jam dibayar. Tapi 1 kali 24 jam teman-teman, dikalikan berbulan-bulan, bertahun-tahun, ada loh yang mau teman-teman. Nih, sosial eksperimen. Tolong diambil hikmahnya. Ditanya, mereka nyari kerja. Kalau kita mau kerja itu kan pasti ada syarat-syaratnya. Nah, tapi di sini syaratnya simpel aja. Kalian nggak perlu kirim portofolio kalian, nggak perlu. Pekerjaan ini hanya membutuhkan keahlian tersendiri. Kalian di bidang apa? Kalian apa itu? Keahlian apa aja? Apa aja? Keahlian apa aja? Kita Dalam sendiri. kita dalam matematika, kita dalam biologi, kita dalam perawatan, kita dalam kesehatan. Semuanya. Ya, siap semua. Siap. Siapa siap? Siapa tadi kan? Ini mana? Oke, jadi pekerjaan ini sepele. Mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, tapi digambarkan. Butuh kesabaran. Kerjaan apa itu Pak? Dan juga susah untuk menemukan waktu jam istirahat. Sibuk dari sibuk. Sibuk banget. Kerjanya 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Dan belum 1 hari 1 ya, gimana? Nggak ada sama sekali istirahat. Istirahat, nggak ada. Kerjanya 24 jam tuh. Nggak ada itu sama sekali selama 1 minggu. Dan nggak ada waktu istirahat. Ya, susah sebenarnya. Nggak tahu. Ini nggak? Nggak tahu. Nggak kan? Tapi di sini juga nggak ada yang namanya tanggal merah. Nggak ada tanggal merah. Terus hari raya? Bahkan hari raya pun, akhir tahun, tanggal merah pun kita nggak bisa libur. Ya kalau misalnya nggak ada hari libur sama sekali, tanggal merah nggak libur, apalagi hari raya nggak libur tuh, gimana ya? Berat sih. Nggak tahu. Nggak. Dan tugas kita dia cuma ngelayanin customer kita dengan baik aja. Dia marah, dalam kondisi sedih, dalam kondisi senang, kamu yang layani. 1 kali 24 jam, mau itu siang, malam, subuh, pagi, semuanya kamu yang layani. Berarti selalu on time. Selalu on time. Kira-kira sanggup nggak dengan pekerjaan? Kalau orang lama, kalau menurutku sih nggak katakan mungkin ya sakit itu, tapi kita manusia kan, jadi sakit Bahkan aja. sakit pun kita mungkin masih harus kerja. Kalau itu Beda ya, kita ngomongin aja deh. Namanya pekerjaan ya pasti kan ada gajinya. ya Nah di sini Dan lihat baik-baik, mau berapa gajinya? Kalau kerjaannya 1 kali 24 jam, nggak ada jam istirahat, sakit juga harus kerja, 100 juta ya. 100 juta. Ya 10 kali 15 lah. Cuma 15 juta. Nah, dengan kerja seperti ini Nggak banyak deh, 100 juta sih nggak cukup. Sama UMR juga cukup. UMR. mungkin UMR berapa? Berapa? 2 juta. Kalau udah 22 23 juta. Cuma segitu aja. 23 juta cukup.
Insya Allah sudah. Tadi ada yang sudah cerita. Ya, tapi di sini di pekerjaan ini sebenarnya kita nggak digaji. Ya nggak mau lah. Berarti Gak mau. nggak dapat apa-apa sama sekali itu. Terus Masih mau nggak? enggak. Ya, kita sih. Nggak digaji. Ya, kita sih. Udah kerja 1 kali 24 jam. Bener? Nggak. Nggak ada jam istirahat yang tetap. Tapi percaya nggak? Terus gak digaji lagi. Pekerjaan seberat ini tanpa gaji. Tapi ternyata masih ada orang yang mau kerja di sini. ada orang yang kerja kayak gitu. Percaya? Kayaknya enggak deh. Nggak. Enggak. Ya nggak percaya. Nggak percaya. Nggak percaya. Percaya nggak? Enggak. Mungkin dia mau. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada orang yang kayak gitu. Nggak percaya sih. Nggak percaya. Nggak percaya. Nggak percaya. Tapi menurut kamu kalau ada orang yang mau di sini, orang itu menurut kamu Ya ada sedikit. Nah itu juga sih. nah, itu gimana? Nah ini saya kayak betul. Tak benar. Ya kebetulan enggak logis gitu Pak. Ya bodoh. Bodoh. Bodoh ya orang. Iya. Sekarang kita. Orang pintar ya. Oh iya. Selalu pikir ya. Maka lihat baik-baik dan dengarkan. Tapi nyatanya ada. Nyatanya ada. 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 Siapa? Ibu. Ya kali kerja besok sampai nabung. Tapi nyatanya ada. Siapa tuh? Ibu. Juga sih, enggak saya Percaya. enggak. Tapi nyatanya ada. Siapa? Ibu. Enggak. Enggak bisa. Maka lihat baik-baik adik-adik sekalian. Faktanya ada orang yang bekerja. Ya, faktanya ada yang bekerja tapi nggak dibayar, dan itu adalah ibu. Ada yang pernah ibunya minta gaji? Enggak. Maka hari ini teman-teman, nggak apa-apa. Kalau ada orang yang baik sama kamu, kita balas kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Kalau ada orang yang setiap hari ngasih kebaikan sama kita balas kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Kalau ada orang yang ngasih kamar untuk kita, nyekolahin kita, ngasih uang saku untuk kita, kira-kira kita balas kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Maka hari ini teman-teman, ada orang yang sangat baik. Mungkin orangnya nggak ada di sini, di rumah. Apalagi anak yang pertama, sangat penuh harap sama anak pertama. Saya anak pertama, saya 3 bersaudara, dan saya satu-satunya laki-laki, adik saya 2-duanya perempuan. Sudah ngobrolnya? Oke, kalau sudah, dalam hitungan 3, teman-teman, saya minta tolong berdiri yang ayahnya sudah meninggal. Silakan. Kalau teman-teman masih ngobrol, ngerasa biasa-biasa aja gitu ya, saya ingin teman-teman lihat, mungkin ada di antara kita yang ayahnya sudah meninggal. Silakan berdiri. Ada? Silakan. Yang ayahnya sudah meninggal.
1, 2, 3. Saya harap teman-teman bisa jujur. Silakan yang ikhwan, yang ayahnya sudah meninggal, silakan berdiri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat teman-teman. Kamu bisa ngebayangin gak? Dari semua yang duduk dan hanya satu yang berdiri. Kamu bisa ngerasain gak perasaan? Seorang anak perempuan yang masih pengen butuh figur dan masih bisa ngobrol gitu. Ketika ada temannya yang berdiri, yang ayahnya sudah wafat, teman-teman masih sempet gitu. Kamu anak sudah dewasa apa masih anak kecil? Coba belajar ngerasain apa yang dirasain teman kita. Namamu siapa, Dek? Maaf. Nasya. Ayah sejak kapan wafat? Kena COVID. Dari sekian banyak ayah yang hadir di sini, yang punya ayah, bisa ngerasain? Mertua saya meninggal, teman-teman. Ibu mertua saya karena COVID. Dari sekian banyak. Nasya, kamu kena COVID juga enggak? Kena, tapi kamu alhamdulillah sehat. Tapi ayahmu varian Delta. Nasya tolong pegang. Enggak apa-apa. Boleh temenin berdiri sahabatnya. Tolong bantu temenin berdiri. Ya, temenin berdiri. Nasya, tahun berapa ayah wafat? Dekatkan. 2021. Coba bisa ngerasain dulu nggak? Mungkin ada di antara teman-teman yang orang tuanya juga kena COVID, tapi alhamdulillah sehat. Tapi Nasya kena COVID, ayahnya juga kena COVID, tapi Allah wafatkan ayahnya. Dari sekian ratus, 300 orang yang hadir di sini. Bisa nggak coba ngerasain gimana rasanya Nasya ketika dia masih butuh figur ayah, dia pengen ngobrol sama ayah gitu. Kan ayah saya nggak ada di rumah, Pak. Dia sibuk kerja, tapi dia sibuk nyari kerja, nyari uang, itu untukmu. Bukan untuk orang lain. Agar kamu bisa sekolah, bisa punya motor Vespa, bisa punya motor yang lain. Coba belajar ngerasain gitu, teman-teman. Ataukah teman-teman ngerasa udah banyak uang, PlayStation, PS5 punya, terus nggak bisa ngerasain bahwa orang tua kalian sedang berjuang. Coba belajar ngerasain seperti Nasya yang ayahnya sudah nggak ada. Yang ketika Nasya udah nggak ada 2002, 2003, 2004, 3 tahun ayahnya udah nggak ada. Dan Nasya masih ngerasain, percaya nggak percaya, bahwa ayahnya udah nggak ada. Orang tuamu nggak minta kamu harus kerja, nggak. Tapi hanya pengen ngerasain, oh gini ya, rasanya orang tua udah nggak ada. Oh gini ya, orang tua tuh kerja capek gitu. Dan teman-teman, Nasya, maaf, tapi kakak juga belajar dari Nasya. Ayah dan ibu kakak masih ada. Dan kakak minta sama Nasya, apa perasaanmu ketika ayah sudah nggak ada? Bahkan ketika COVID, dan kamu tahu bahwa ayah wafat. Lebih dekat. Apa yang paling kamu kenang tentang ayah? Semua yang aku belajar itu berat, kayak memperhatikan itu semuanya dari papa. Kan waktu itu masih Zoom ya, semuanya Gak apa-apa, sampaikan aja. Oke. Kamu masih pendam? Nasya? Lepasin aja. Nasya, kakak minta tolong kasih nasihat buat kakak dan buat teman-teman yang masih punya ayah.
Nggak apa-apa kamu sampaikan apa yang kamu ingin sampaikan, yang masih punya ayah, yang duduk, yang masih bercanda, yang masih ngobrol sama temannya, dan lain sebagainya. Dan kakak ingin dengar nasihat dari kamu. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jariah untuk ayahmu. Terserah, apapun itu, bahagiain ayah. Terserah kamu yang ingin kamu sampaikan. Menurut aku ya kalau komunikasi sesuatu langsung kita turutin. Mungkin kadang menurut kita hal-hal kayak gitu tuh gak penting kan, atau enggak kayak kita sesimpel apa udah dipijitin ya kalau udah gak ada bakal gitu. Apa yang paling kamu kangenin? Papa tuh suka tiba-tiba ngechat kakak turun ada makanan. Kamu kangen dengar suara itu? Kakak turun, ada makanan. Baik, Nasya, makasih banyak atas sharingnya. Mudah-mudahan teman-teman yang dengar, mudah-mudahan mereka bisa terinspirasi untuk bahagiakan ayah. Dan mudah-mudahan ayahmu, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah berikan tempat terbaik, yaitu surganya Allah. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nasya, silakan duduk. Makasih banyak. Yang kedua, silakan berdiri yang ibunya sudah meninggal. Silakan. Gak apa-apa. Silakan. Ya boleh ditemenin. Ibunya meninggal. Oke. Sejak kapan ibu sudah meninggal? Tahun kapan? Tahun kemarin. 2023. Bulan apa? Bulan April. So, April depan setahun. Dan Ramadan ini Ramadan pertama nggak ada ibu. Oh, Ramadan kemarin. Oh iya. Tolong pegang. Nggak apa-apa. Teman-teman sudah dewasa, sudah besar, sudah harus menerima kenyataan bahwa ibu dan ayah kita pasti cepat atau lambat akan meninggalkan kita. Namamu siapa, Dek? Dekatkan. Nggak apa-apa, sampaikan. Siapa? Talita. Talita, ibu wafat tahun lalu, 2023. Tolong sampaikan sama kakak dan teman-teman. Apa perasaanmu? Sedih? Masih percaya nggak percaya? Perkataan apa yang masih kamu ingat, nasihat yang ibu pernah sampaikan ke Talita? Tolong sampaikan. Tolong dengarkan teman-teman yang lain. Orang yang sukses. Talita, kakak minta tolong sampaikan nasihat buat teman-teman yang masih punya ibu. Nggak apa-apa. Apa yang paling kamu seselin deh? Ini di otak saya nginget ibu saya soalnya. Ikutin. Baik. Cukup. Makasih banyak Talita. Sudah, nggak apa-apa. Kita doakan buat
teman-teman yang ibunya sudah meninggal, sudah wafat, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah berikan tempat terbaik, yaitu surganya. Lahal Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman, ini momentum buat teman-teman. Hari ini nggak nangis nggak apa-apa, tapi nanti ibu atau ayah kalian wafat di hari yang kamu nggak duga. Cepat atau lambat kamu akan menangis. Daripada kamu menangis esok, lebih baik hari ini teman-teman merenung. Talita dan siapa satunya? Maaf, Nasya nggak pernah nyangka bahwa ibu dan ayahnya akan wafat. Maka hari ini teman-teman, saya ingin mengajak diri saya dan diri kita semuanya untuk muhasabah diri. Saya harap teman-teman, dan tak ada artinya muhasabah kalau tidak ada yang bisa dituliskan untuk disampaikan kepada ibu dan ayah kalian. Maka saya harap teman-teman, sekarang saya minta teman-teman siapkan kertas, tak usah di teman-teman robek, tulis saja di buku teman-teman. Tolong tulis judulnya, Surat untuk Ibu dan Ayah. Tak usah teman-teman banyak bercanda, silakan ditulis. Tolong ikuti tulis di judul teman-teman, Surat untuk Ibu. Kalau saya surat untuk Umi dan Abah. Silakan disesuaikan dengan panggilan yang teman-teman gunakan. Surat untuk Mama dan Papa. Sesuaikan, silakan. Tak ada waktu yang tepat, sekarang waktunya. Surat untuk ayah dan ibu. Kalau sudah, teman-teman tulis di bawahnya. Teman-teman tanya kabar. Anggaplah ibu dan ayah kita lagi jauh. Dan memang kita sedang jauh dari ibu dan ayah kita. Silakan ditulis surat untuk ayah dan ibu. Teman-teman silakan dibuka mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tulis bawahnya, ayah ibu gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa tetap semangat. Silakan disesuaikan dengan teman-teman. Saya ulangi, kalau tidak nulis nggak usah ngobrol. Kalau memang tak ada alat tulis nggak usah ngobrol. Silakan ditulis teman-teman yang ada alat tulisnya. Panitia boleh disediakan juga surat untuk ayah dan ibu. Kalau sudah, kalau bingung langsung to the point saja. Ayah, ibu, teman-teman silakan say thank you. Ayah, ibu, makasih banyak. Karena sampai detik ini masih mau menyekolahkanku, menjagaku, merawatku. Silakan ditulis, ayah, ibu, makasih banyak. Say thank you tentang apa yang kamu masih ingat, yang kamu masih kenang sampai detik ini tentang kebaikan ayah dan ibu kalian. Setiap orang pasti beda-beda. Silakan ditulis teman-teman. Kakak panitia mohon dibantu redupkan satu lampu atau beberapa lampu. Saya ulangi, surat untuk ayah dan ibu cukup. Silakan tulis, ayah, ibu, makasih banyak. Apa yang teman-teman tulis nanti insya Allah akan disampaikan. Ayah, ibu, makasih banyak. Karena sampai detik ini masih mau menyekolahkanku, merawatku. Aku masih ingat ketika ayah, ibu ngasih kejutan.
saat ulang tahunku. Silakan tulis buat teman-teman yang masih ingat. Tak ada waktu yang tepat. Say thank you. Ayah, Ibu, terima kasih banyak. Sudah mau membelikan baju, sepatu. Kalau sudah, say sorry. Ayah, Ibu, saya minta maaf. Kalau selama 15 tahun saya bersama ibu sama ayah, mungkin lebih banyak bikin ibu sama ayah nangis. Mungkin lebih sering bikin ayah sama ibu kecewa. Mungkin lebih sering buat ibu dan ayah malu. Silakan tulis teman-teman. Tak usah ngobrol dengan temannya. Silakan tulis masing-masing. Say thank you. Say sorry. Silakan tulis teman-teman. Ayah, Ibu, makasih banyak. Sudah mau menjagaku, merawatku. Sudah tak terhitung berapa kali mungkin aku sakit, lalu ibu sama ayah bawa aku ke rumah sakit, ke puskesmas. Sudah tak terhitung mungkin berapa kali ayah dan ibu memberikan hadiah untukku. Makasih banyak. Makasih banyak karena sudah mau menyekolahkanku, merawatku, membesarkanku. Yang mungkin aku belum pernah bilang makasih sama ibu sama ayah. Bahkan hanya sekedar menulis surat untuk ayah dan ibu pun enggak. Cobalah sejenak teman-teman tulis. Kalau teman-teman sayang, kalau teman-teman cinta sama ibu sama ayah. Atau mungkin teman-teman ingin melihat ayah dan ibu teman-teman wafat terlebih dahulu, baru teman-teman mau menuliskan. Cobalah sejenak belajar mau ngikutin aja. Saya nggak peduli sama tangisan kalian. Tapi saya ingin teman-teman coba sadari betul-betul. Saya minta sampai jam 11 nggak apa-apa. Sampai jam 11. Lewat. Udah lewat. Jam apa sih, Kak? Silakan tulis teman-teman. Say thank you. Say sorry. Terakhir, say hope. Sampai ayah, ibu doain aku ya. Agar aku bisa bahagiain ayah, bahagiain ibu. Doain aku agar aku bisa banggain ayah sama ibu. Silakan ditulis teman-teman. Kalau sudah, tulis di bawahnya,
anakmu tercinta, tanda tangani, tulis namamu. Makasih yang sudah mau nuliskan. Mudah-mudahan orang tuamu bisa bangga dan bahagia karena memiliki anak seperti kalian. Tolong lihat di depan. Total ada berapa? 60. 60. Usia umatku, kata Nabi, 60 sampai 70 tahun. Maka teman-teman, usiamu mungkin baru 15. Saya ambil. Kamu masih punya waktu. Lama mungkin. Tapi coba pikirin orang tuamu. Mungkin ada yang usianya sudah masuk 50. Kalau Rasul wafat di usia 63 tahun, maka tinggal hitungan tahun, mungkin ibu dan ayah kita bersama kita. Maka kalau ada orang tua kita yang usianya sudah 40 tahun, tinggal segini. Atau mungkin kalau ada ibu dan ayah kita yang sudah usianya 50 tahun, tinggal segini. Kamu mau durhaka, silakan. Tapi kalau mau jadi anak yang soleh-soleha juga silakan. Maka kalau orang tua kita tinggal 10 tahun, belasan tahun, isi sisa usia orang tua kita dengan kebahagiaan. Isi sisa usia orang tua kita dengan kebahagiaan. Agar ketika mereka wafat nanti, mereka tersenyum. Mereka bangga dan bahagia karena memiliki anak seperti kita. Kalau nanti ibu dan ayah kita wafat, yang cowok, agar kita yang bisa menurunkan jasad ibu dan ayah kita ke liang lahat. Kalau nanti ayah dan ibu kita wafat, yang cowok, agar kita yang bisa mengazankan azan terakhir untuk ibu dan ayah kita. Maka hari ini teman-teman, kalau sudah ditulis, saya izin minta tolong. Namamu siapa, Dek? Bunga. Bunga. Anak keberapa? Kamu harapan orang tuamu. Anak semata wayang, tapi jangan dijadikan beban juga. Bunga, kalau Allah kasih kesempatan Bunga untuk menyampaikan ucapan terima kasih, ucapan maaf, dan ucapan doa, kakak minta tolong bacakan apa yang sudah kamu tuliskan. Silakan Bunga. Tolong dengarkan teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Makasih ya, soalnya sampai sekarang masih mau. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa Bunga.
Kasih banyak Bapak masih Bapak. Tuhan jadi orang tua setiap hari kalau ibu coba jadi sudah kalau bisa. Baik. Makasih banyak Bunga. Mudah-mudahan apa yang sudah kamu tulis tolong sampaikan ya. Insya Allah ibu dan ayahmu pasti sama ngerasain apa yang kamu tulis. Teman-teman, dalam hitungan 3, tolong dibaca apa yang sudah kamu tulis. Kalau kamu nggak nulis, tolong kamu tetap bacakan saja dengan lisanmu tentang apa yang kamu pikirkan. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Silakan dibacakan teman-teman. Orang tuamu juga bisa ngerasain mana yang bohongan, mana yang pakai hati. Baik, cukup. Sekarang tolong simpan. Tolong disimpan tulisannya. Kakak panitia, mohon dibantu untuk diredupkan. Lampunya mohon dibantu diredupkan. Sudah. Sudah dimatikan semua, Kak. Sudah. Lihat di depan. Lihat di layar tersebut. Sekarang belasan tahun kita hidup, teman-teman. Ada teman kita yang Allah sudah wafatkan. Teman SD, SMP, SMA, Allah sudah wafatkan. Mereka nggak pernah nyangka bahwa Allah akan wafatkan secepat itu. Maka bayangkan teman SD, mungkin teman SMP, ada yang sakit lalu meninggal. Teman SMA Allah wafatkan, teman main kita Allah wafatkan. Dan mereka sudah masuk dalam alam kubur. Mereka tak sempat untuk mengucapkan minta maaf sama orang tuanya. Mereka tak sempat untuk mengucapkan terima kasih sama orang tuanya. Mereka gak sempat untuk sujud, untuk sungkem, sekedar untuk minta maaf sama orang tuanya. Maka hari ini teman-teman, lihat di depan itu. Mungkin teman-teman bisa tiduran. Tapi coba bayangkan kalau tiduran di liang lahat. Maka sejenak saja teman-teman. Apakah kita mengira kita diciptakan hanya untuk main-main saja? Maka kalau kita sudah masuk ke dalam liang lahat, nggak ada main game lagi, nggak ada teman-teman yang bisa merangkul kita, bisa memberikan semangat kita, hanya sendiri. Maka coba buka mata hati kita, buka keimanan kita. Kita itu sedang hidup hari ini dan esok kita akan wafat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa kafir? Bagaimana kamu bisa kufur? Padahal kamu dulunya mati. Lalu Allah hidupkan. Lalu Allah matikan. Lalu Allah akan hidupkan kembali. Dan kita akan kembali kepada Allah. Kalaulah kita bukan yang duluan wafat. Maka bayangkan kalau itu adalah orang tua kita. Yang belum bisa mendengar ucapan terima kasih kita kepada orang tua kita. Yang belum bisa mendengar kata-kata maaf yang kita ucapkan kepada orang tua kita. Maka hari ini sejenak saja teman-teman, kita muhasabah diri. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka angkat tangan kanan kita, sejenak simpan di jantung kita. Tak usah pikirkan teman-teman kita, pikirkan diri kita. Angkat tangan kiri kita dan kita silangkan sejenak saja. Pejamkan mata kita. Tundukkan kepala kita. Tak usah pikirkan teman-teman. Kata Umar bin Khattab, hisaplah dirimu sebelum Allah menghisapmu nanti di hari kiamat.
Apa susahnya kita menghisap diri kita sebelum nanti Allah akan menghisap kita? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hisaplah diri kita sebelum Allah menghisap tangan kanan kita ini, tangan kiri kita, kaki kita, telinga kita. Hisaplah sejenak saja. Yang nanti ketika itu tak ada tirai, kita bertemu dengan Allah, lalu Allah tanya, engkau dulu di dunia ngapain, hambaku? Sudah aku kasih umur yang panjang, sudah aku kasih umur puluhan tahun, tapi apa yang sudah kamu lakukan dengan tanganmu, kakimu? Maka sejenak pejamkan mata kita, tundukkan kepala kita. Belasan tahun kita hidup, mencari tujuan hidup yang kita mungkin tidak tahu sampai detik ini. Tapi izinkan hati ini untuk menghisap diri kita, untuk mengintrospeksi diri kita. Rasakan detak jantung itu masih berdetak, saudaraku. Bukankah jantung itu masih berdetak? Bukankah kita masih bisa bernafas? Maka coba sejenak tarik nafas kita dan hembuskan. Bukankah hari ini kita masih hidup? Masih ada ayah, masih ada ibu yang mungkin kita lebih sering acuhkan kehadiran mereka. Kita lebih sering abaikan kehadiran ibu dan ayah kita. Maka hari ini sejenak saja. Bukankah hari ini teman-teman masih punya ayah dan ibu? Padahal ada teman kita yang mungkin ibu dan ayahnya sudah Allah wafatkan. Mereka kangen, mereka rindu, pengen buka puasa bareng, pengen bisa sahur bareng, pengen bisa langsung minta maaf sama ibu dan ayahnya, tapi Allah sudah wafatkan. Sejenak saja teman-teman, coba muhasabah diri kita. Jikalau kita banyak salah, istighfarlah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maka hari ini, malam ini coba hadirkan bayangan wajah ibu dan ayah kita, senyumannya, senyuman ibu dan ayah kita yang mungkin kita sering abaikan. Sejenak saja bayangkan wajahnya. Kalau ibu dan ayah kita masih hidup, bayangkan wajah yang tak akan pernah kita lupakan. Dua wajah yang sangat berjasa dalam hidup kita, yang menemani kita sampai detik ini. Lupakah engkau 9 bulan lamanya dalam kandungan ibumu? Mungkin kau lupa, tapi ibumu tak akan pernah lupa bahwa kau pernah dalam kandungan ibumu. 9 bulan lamanya kau dibawa, digendong kemanapun ia pergi. Bahkan ketika malam ia tidak bisa tidur, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jikalau anak ini lahir, jadikan anak ini anak yang soleh, yang soleha. Mungkin kau tak ingat itu, tapi ibumu mengucapkan itu, meminta kepada Allah, ya Allah, jikalau anak ini lahir, jadikan anak ini anak yang soleh, yang soleha, yang bermanfaat. Bukankah pernah ibu dan ayahmu mengucapkan harapannya, nah jadi anak yang baik, nah jadi anak yang soleh, nah jadi anak yang soleha, rajin sholat, nah jangan lupain baca Quran, nah. Maka sejenak saja, 9 bulan lamanya ibumu mengandungmu, lalu kau lahir di tanggal lahir yang kau selalu rayakan. Padahal di tanggal tersebut, ibumu melahirkanmu, bagian kanannya ada dalam kehidupan, tapi bagian kirinya ada dalam kematian. Tapi ia berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan anakku ini, ya Allah. Ia tidak berdoa untuknya, tapi ia berdoa untukmu. Akan setiap selesai sholat, ia mendoakanmu, agar kamu bisa berubah lebih baik lagi. Maka ketika engkau sudah dilahirkan, ketika malam kau bangun, kau nangis. Lalu ibumu yang sudah lelah, ketika siang mengurusimu, sore mengurusimu, malam mengurusimu, ia harus bangun. Ia menggendongmu, mengecup keningmu, lalu ia katakan, nak, kenapa kau nangis, nak? Sini, nak, ibu peluk, nak. Maka bayangkan berapa kali kau sakit. Mungkin kau tak pernah hitung berapa kali kau sakit. Tapi ibu dan ayahmu membawamu ke rumah sakit, ke puskesmas. Bertahun-tahun, tahun demi tahun, bulan demi bulan kau lalui bersama ibu dan ayah. Lupakah engkau ketika masuk SD, masuk TK, siapa yang mengantarkanmu? Mungkin asisten rumah tangga, mungkin pembantu. Tapi boleh jadi ada di antara kalian yang mengantarkan itu adalah ibumu.
memegang tanganmu, mengantarkanmu sekolah, memelukmu. Maka sejenak saja izinkan hatimu untuk membayangkan betapa banyak kebaikan yang pernah ibu dan ayahmu berikan untukmu. Tahun demi tahun kau lalui bersama ibumu. Lalu bukankah sekarang kau sudah dewasa? Tapi setelah engkau sudah menjadi remaja hari ini, adik-adik sekalian, coba tanyakan pada dirimu, seberapa sering kau berkata kasar kepada ibu dan ayah? Seberapa sering kata-kata kasar yang kau lebih sering ucapkan daripada kata-kata yang memuliakan ibu dan ayahmu? Seberapa sering kau mungkin sering ketika itu menyakiti hati ibu dan ayahmu sampai mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa anakku seperti ini ya Allah? Lebih sering menyakiti hatiku daripada membuatku bahagia. Aku meminta kepadamu ya Allah, anak yang soleh, yang soleha, bukan anak yang lebih sering menyakiti hati orang tuanya. Maka sejenak saja adik-adik sekalian, jikalau kita banyak salah, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maka hari ini adik-adik sekalian, mari kita doakan ibu dan ayah kita. Kita doakan ibu dan ayah kita. Angkat kedua tangan kita doakan ibu dan ayah kita. Awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Satu hari yang lalu, dosa apa yang kita sudah lakukan kepada ibu dan ayah kita? Satu pekan yang lalu, kata-kata kasar apa yang sudah kita ucapkan kepada ibu dan ayah kita? Satu bulan yang lalu, akhlak buruk apa yang sudah kita lakukan kepada ibu dan ayah kita? Mungkin belum kita istighfarkan. Maka hari ini teman-teman, bukankah kau sudah dewasa? Seberapa mahal air matamu hanya untuk mengenang orang tuamu saja kau tak bisa menangis. Seberapa mahal air matamu hanya ketika mengenang ibu dan ayah kita saja kita nggak bisa nangis. Maka sejenak saja izinkan kita untuk bisa menangis karena kita banyak dosa sama orang tua kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdu yu'afina mukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha menyaksikan, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Belasan tahun kami hidup sepertinya lebih banyak maksiat daripada taat kepada. Lebih sering bikin dosa daripada bikin pahala ya Allah. Belasan tahun kami hidup ya Allah. Maafin ya Allah. Rasanya kami lebih banyak dosa. Bahkan diingatkan tentang orang tua saja kami tidak mampu untuk menangis. Ya Allah yang Maha menyaksikan, ampuni segala dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Sebanyak apapun dosa orang tua kami, mereka adalah orang tua kami ya Allah. Sayangi, cintai, kasihi ibu dan ayah kami seperti mereka menyayangi kami ketika kami waktu kecil. Jangan cabut nyawa ibu dan ayah kami dulu ya Allah, sebelum kami bisa membuat mereka bangga dan bahagia karena memiliki anak seperti kami. Bantu kami agar kami bisa membuat mereka bangga dan bahagia karena memiliki anak seperti kami. Ya Allah,
Bantu kami agar kami bisa menjadi anak yang soleh soleha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah, jikalau nanti datang hari terakhir ibu dan ayah kami, izinkan kami agar kami bisa menutup akhir hidup ibu dan ayah kami dengan kebahagiaan, ya Allah. Jikalau nanti datang akhir hidup ibu dan ayah kami, izinkan kami agar kami bisa membuat mereka bangga dan bahagia karena memiliki anak seperti kami. Jadikan kami anak yang soleh soleha, ya Allah. Yang kalau mereka melihat kami, mereka tersenyum, bangga, bahagia karena memiliki anak seperti kami. Izinkan ketika mereka meninggal, mereka tersenyum, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Adik-adik sekalian, silakan doakan masing-masing ibu dan ayah kalian. Tidak ada waktu yang tepat, sekarang waktunya. Ketika hati sedang terenyuh, mengingat dosa begitu banyak kepada orang tua, doakan ibu dan ayah kita. Silakan doakan masing-masing ibu dan ayah kalian. Mungkin ibu dan ayah kalian ada yang sedang sakit-sakitan, doakan mereka. Mintalah sama Allah. Allahu ya syahid, Allahu ya ghafur. Allah Maha tahu ada di antara kita yang mungkin pura-pura berdoa. Allah Maha tahu. Tapi Allah juga Maha tahu ada di antara kita yang mungkin berlinang air mata. Betul-betul mendoakan ibu dan ayahnya. Maka mintalah sama Allah. Amin, amin ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarna, wa la hamman illa farajna, wa la daynan illa qadayna, wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadayna. Fayassir umurana wa nawwir qulubana ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, tolong keluarkan kelingkingnya. Satukan dengan teman kiri, teman kanan kalian. Satukan kelingkingnya dengan teman kanan kiri kalian. Sudah? Satukan. 3 tahun kalian akan sekolah bareng di sini. 3 tahun kalian akan bersama-sama. Satu angkatan ini. Satukan kelingkingnya. Kalau sudah, ikuti kata-kata saya. Bismillah. Ikuti kata-kata saya. Bismillah. Sahabatku, hari ini saya ingin mengatakan perkataan yang belum saya katakan. Tolong dengarkan ya. Kalau selama ini, nanti 3 tahun kita sekolah bareng-bareng, kalau saya menyakitimu, menertawakanmu, membulimu, bahkan membuatmu menangis, padahal kamu adalah sahabatku, teman seperjuanganku, tolong maafin saya ya. Mulai hari ini saya janji, saya harus berubah lebih baik lagi, berakhlak mulia kepada ibu dan ayah, fokus membangun masa depan, dan mulai hari ini saya ingin
membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua saya. Kamu juga ya. Udah, jangan nyakitin terus, jangan marahin terus. Orang tua kita bukan pengen dimarahin, tapi ingin dibahagiakan. Kamu juga ya, janji berubah lebih baik lagi. Mulai hari ini kita sama-sama membahagiakan kedua orang tua kita. Karena kalau mereka sudah wafat, nanti kamu nyesel. Kenapa nggak dari dulu aku bahagiain orang tua? Janji ya, mulai hari ini jangan pandai matematika doang, tapi pandailah membahagiakan kedua orang tua. Janji, bener loh. Kalau janji, silakan dipeluk temannya samping kiri samping kanan. Ya, peluk. Silakan dinyalakan. Baik, silakan dinyalakan Pak Dulu. Baik, masih ingat orang tuaku, surgaku. Orang tuaku, mau masuk surga apa neraka? Kalau mau masuk surga, tiketnya nggak jauh-jauh dari kalian, orang tua kalian. Mau masuk surga apa neraka? Surga. Kalau mau masuk surga, jangan bahagiain pacar, tapi bahagiain orang tua. Mau masuk surga apa mau neraka? Kalau mau masuk surga, maka mulai hari ini teman-teman, bahagiakan kedua orang tuamu, maka insya Allah hidupmu akan berkah dan mulia.